ingin memiliki anak, namun bahwa putra-putri Bapak Ibu lebih mengenal saat ibadah MKIS dan GISI. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKIS dan GISI. Jemaat Elong, mari bergabung dalam Community of Love apapun. Berikut adalah nama-nama kue, lokasi, dan jumlah kue. Bapak Ibu dapat bergabung dengan kue terdekat dan tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikutnya. Berdoa akan dilakukan setiap hari Rabu pukul 3 sore di Grand Cimanggis Mall, lantai 4.
Terima kasih Tuhan buat nyanyian-nyanyian yang baru. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus saja Allah yang benar, Dia sumber kekuatan kita. Angkat tangan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya.
Biarlah panggilan agung-Mu tetap kami nyalakan dalam hati kami. Biarlah setiap perintah yang Kau berikan atas kami responi dengan sukacita. Tidak ada alasan buat kami lemah, tidak ada alasan buat kami lesu, tidak ada alasan buat kami tidak sungguh-sungguh. Sebab Engkau yang memanggil kami adalah Allah yang setia. Nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu dalam ibadah yang kedua ini ya Bapa. Lawatan-Mu nyata, baik yang ada dalam ibadah onsite maupun yang online. Urapan dan kuasa-Mu nyata. Biarlah dengan firman-Mu kami yang lemah dikuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh firman-Mu kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan tahun 2025 bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan kuat bersama dengan Dia. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan teguran-teguran-Mu, sampaikan arahan-Mu atas kami ya Bapa. Ketika kami pulang, kami akan mengambil keputusan yang benar, supaya sisa hidup yang kami pakai untuk hidup, kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapa berbicara, kami siap diberkati dalam nama-Mu yang kudus. Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang setia dengan firman-Nya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Saya sapa saudaraku, kenapa? Karena media kita setiap kali online saudaraku di Facebook itu yang nonton minimal itu 4.000 sampai 5.000. Betul. Saudara mesti ikut media kita. Amin. Kalau orang di luar sana diberkati luar biasa, masakan kita nggak diberkati. Tolong pengerja kalau upload, tolonglah pelayanan kita dulu. Jangan pelayanan yang lain dulu. Biar kita lebih dikenal dan dari tempatnya namanya juga epicenter. Pusat kegerakan. Kita rindu di Cimanggis ini ada pusat kegerakan Allah. Haleluya. Kalau tadi ibadah pertama Bu Devi menceritakan pengalamannya perjalanan dari Amerika jauh. Saya juga akan menceritakan pengalaman saya tapi dalam negeri saja. Saya akan cerita tentang Jambi. Karena 2 minggu yang lalu saya diutus Tuhan pergi ke Jambi. Saya diutus Tuhan untuk melayani penginjilan, melayani KKR, melayani seminar. Siapa yang pernah ke Jambi? Gak ada ya, kayaknya kita masih ini pernah ini. Kayaknya rame-rame kita mesti pergi ke Jambi ini. Amin ya. Saudara ini dikasih Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa saya tinggal di Jambi di kota, tidak. Saya itu pergi ke daerah yang namanya Bangko. Lu pernah kan? Apa tahunya kota sih? Saya pergi ke kampung-kampung, sore dikasih Tuhan. Itu 8 jam. Dari mana? Dari kota Jambi menuju Bangko. Saya bertemu 2 marga Nainggolan di sana. Saya tanya, "Man, Nainggolan apa?" Kayak paling tahu aja saya. Dia bilang, "Nainggolan Lubang Raja." Iya, Nainggolannya di saya kayaknya juga dari situ. Terus dia tanya apa lagi? "Don't be continue." Aku tidak ngerti. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata apa yang saya alami kali ini sekali lagi itu membuat mata rohani saya terbuka. Terkadang, saudaraku maaf nih yang pakai jas, yang pakai baju putih. Terkadang kita ini kan merasa sudah cukup berkorban dengan pelayanan. Seolah-olah waktu kita sudah habis untuk pelayanan dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan pelayanan yang di Jambi sana, maaf, saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Mereka kunjungi jemaat dari rumah satu ke rumah yang lain paling sedikit 30 kilo. 30 kilo. Motornya motor sederhana. Ibu-ibu, ada mahasiswa saya namanya Ibu Yudina. Itu betul-betul yang di TikTok tuh benar. Sign kanan terus motornya. Rating kanan terus, beloknya ke kiri. Saya tanya, "Kenapa itu begini?" "Ini hutan, Pak." Tapi nggak gitu juga gitu. Tapi kalau naik motor bisa 60 km per jam, jalannya itu hancur. Demi jiwa-jiwa,
dan dia punya gereja itu di tengah hutan. Aku tanya dia, Bu, dari mana jemaatnya? Oh, puji Tuhan Pak, saya udah pelayanan 21 tahun dan jemaat sekarang 7 kakak. Berapa Bu? 7 kakak. Dan saya setia Pak. Wow, itu pukulan kasih. Itu pukulan kasih. Amin. Loh, kita yang ibadah pakai AC, kita yang ibadah pakai sound system jedar-jedar, pakai pukul drum. Ini khotbah hari ini pukul drumnya mantap ini. Haleluya, amin. Itu masih ada yang gak semangat, datang terlambat. Betul? Mereka saudaraku ibadah jam 9, jam 7 dia berangkat, jam 9 kurang seperempat dia ada di situ. Saya gak cerita banyak lebar. Saudaraku, begitu KKR ada, KKR luar biasa lah, itu orang kampung kalau dapat KKR kayaknya gimana gitu. Tapi saya nggak fokus ke KKR-nya, saya akan fokus pada seminar. Yang datang kurang lebih 40 pendeta sama pasangannya dan jiwa-jiwa. Saudara tahu apa temanya? Eskatologi. Eskatologi itu apa? Kedatangan Tuhan yang kedua. Ini di mana sebenarnya? Di Jambi. Betul. Orang kampung, pendeta-pendeta dalam bilang begini, Pak, persiapkan kami untuk menjemput atau menyongsong kedatangan Tuhan. Pak, Bu, saya sebentar. Jangan jadi panitia untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Catat baik-baik. Jangan jadi apa? Panitia. Sibuk kita dengan update status hanya jadi panitia. Tetapi persiapkan dirimu untuk menyongsong. Beda dengan panitia dengan kita yang menyongsong. Kalau Anda panitia hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan agama, tapi Anda nggak hidup di dalam. Bilang kanan kirimu, saya nggak mau jadi panitia. Loh, Pak, Bu, lihat saya sebentar. Ini penting sekali. Makanya tadi saya bilang sama Bu Tuti sama Farida, kita akan adakan pengajaran kurang lebih 7 kali pertemuan tentang bagaimana mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali yang kedua. Orang Jakarta, orang Depok, Jabodetabek kalau dikhotbahi tentang eskatologi, satu, malas. Kedua apa? Toh nanti itu belum terjadi karena 2000 tahun lalu eskatologi sudah dibicarakan. Betul? Kalau kita hanya jadi panitia, kita meramal-ramal, oh nanti 30 tahun 2033 Tuhan datang, oh dok. Nggak penting buat saya. Karena eskatologi ada 2. Ada eskatologi secara umum, dan yang kedua, ada eskatologi secara pribadi. Kalau eskatologi secara pribadi, kapan kejadiannya? Bisa 1 jam lagi. Bisa nanti malam. Bisa besok. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara gak ada yang kebal dengan eskatologi. Amin. Saudaraku, kami sampaikan. Wah, interaksinya luar biasa. Ini di mana? Di Jambi. Saudaraku, panitia seperti gak enak sama saya karena saya KKR, saya pembicara tunggal. Tidur kami apa? Di gedung gereja dengan tingkat. Yang luar biasa lawatan Tuhan itu terjadi. Pak, Bu, sukacita, tentu sukacita. Saya telepon istri saya di Amerika. Oh, saya melayani bla bla bla. Saya foto tempat tidurnya. Luar biasa. Tidurnya saudaraku, waduh, puji Tuhan, nyamuknya banyak. Nah, mahasiswa kami yang di Jambi dalam perjalanan selalu cerita, Pak, di sini Pak, piton itu bisa sampai 8 sampai 11 meter. Aku mulai takut. Pendeta, setan gak takut, sama ular takut. Bukan karena ular manifestasinya setan, tidak. Tapi ular itu menggelikan.
Dan Ibu Gembala bilang begini, salah satu mahasiswa kami, Pak, itu kalau piton itu dicari-cari enak sekali. Aduh, boleh nggak ceritanya jangan dilanjutkan. Terus namanya makan piton, temannya tanya, enggak, kobra Pak, kalau sudah warnanya hitam itu king kobra Pak, itu enak sekali kulitnya. Dan mandi saya saudara ini bukan di waterfall, tapi pancuran dengan bambu. Ada lubangnya. Saya mandi saudaraku, setiap kali saya lihat lubangnya. Ya aku juga takut sama ular. Jangan sampai dia muncul, saya masih belum pakai baju, saya lari. Aku foto itu tempat mandinya dari istri saya. Ini loh tempat mandi saya. Tapi saudaraku namanya lawatan Tuhan luar biasa. Di situ saya diberkati Tuhan, di situ saya mengalami terobosan. Yang jadi masalah hari keempat, kami pulang 189 km sebelum menuju Jambi. Salah satu mobil kami mogok di tengah hutan. Mengucap syukur, ya harus mengucap syukur. Tidak ada tempat berteduh. Terus kawan-kawan itu set Google segala macam. Oh di sini 2 minggu lalu ada begal. Oh di sini. Nah ini yang begini-begini. Dan mobilnya rusak tak lama, cuma 8 jam. Di tengah hutan, tengah malam, hujannya gede, tidur nggak bisa, napas ngap-ngapan. Kenapa? Karena dalam mobil isinya 8 orang. Semua napas keluar. Dan yang serunya lagi apa? Tidak ada makanan. Cerita lagi, Pak, kalau ini makan rica-rica kobra, enak sekali. Nah ini saya takut ini. Nah di sana saya melayani ini, boleh tayangkan fotonya sebentar? Boleh? Kalau Felix, ada foto saya kirim. Nah nih, saudara pasti pernah dengar namanya suku anak dalam. Nih, yang ini tutupi Felix. Gak bisa. Loh jangan. Yang dulu. Aku belum khotbah, baru terangkan. Saudaraku, ini adalah suku-suku anak dalam. Mereka ini saudaraku dikasih baju, dia nggak akan pernah ganti sampai bajunya hancur. Karena buat suku anak dalam, mandi itu sakral. Mandi sakral. Tadi ke gereja mandi nggak? Mandi. No, kalau mereka mandi sakral. Jadi saudaraku, nanti saya akan tunjukkan. Ini adalah anak-anak saudaraku yang mereka tidak bisa baca tulis. Ini suku anak dalam, jumlahnya 150.000 orang. Ini tersebar di Palembang, Bengkulu, dan Jambi. Mereka tidur di dalam hutan. Mereka ini sudah dikasih Tuhan. So saya kaget, apakah tidak masuk angin? Alam membentuk mereka. Betul, kurus-kurus maaf, busuk lapar. Mereka tidak punya dapur. Mereka tidak punya kulkas. Mereka tidak punya tempat tidur. Mereka hanya beratapkan langit dan bermandikan cahaya. Kalau mandi apa? Sungai. Buang airnya mana? Sungai. Kalau dia mandi bagaimana Pak? Dia akan bawa ke hutan. Katalah roh leluhur. Puji Tuhan, kekesenan sudah memenangkan mereka 30%. Jadi tangan yang berbahaya bagi anakku. Ini tolong foto berikutnya. Ini mereka. Rumahnya ini tempat tidurnya. Ini ruang mereka. Ibu-ibunya, ya ini kepala sukunya, badannya kurus-kurus begitu. Jadi kalau dia tangkap di hutan babi, dia gendong babi, dia makan babi. Kalau dia tangkap monyet, dia makan monyet. Kalau dia tangkap ular, ini yang takut saya, dia makan itu. Jadi semakin banyak kepala binatang yang dia kumpulkan, malah lebih hebat. Hidupnya seperti ini Bapak Ibu dikasih, gak ada listrik, dan tentu gak ada handphone. Ibu-ibu di Eong ketinggalan handphone. Kacau. Betul? Lebih baik lupa persembahan daripada lupa handphone. Klik berikutnya. Nah ini bukan karena kebanyakan gizi, busuk. Banyak kalau mau saya foto tidak pakai baju, tapi kami pakai foto, pakai baju. Karena kalau disaksikan ini bahaya.
Saudaraku, kami datang puji Tuhan bawa makanan anak-anak. Gitu. Dan harus diajari. Ini dibuka ya, karena ada yang datang langsung dimakan dengan plastik. Ya, kita nggak bisa karena mereka mengalami keterbelakangan. Klik berikutnya. Nah, ini rumah mereka. Ini rumah-rumah mereka. Ini demam. Kalau demam diapain? Cuma diludahin juga sih. Klik. Satu lagi yang kayaknya ada. Klik habis. Sudah. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami lakukan ini karena saya ingat hati Tuhan yang paling dalam bukan karena kita di mana. Hati kita yang paling dalam bukan karena rumah saudara makan. Hati Tuhan yang paling dalam adalah pergi jadikan semua bangsa muridku. Amin. Mereka jiwa, mereka berharga di hadapan Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang hadir di ibadah yang berdua ini, kita aktif, kita cari jiwa-jiwa, kita menjangkau jiwa-jiwa. Semuanya itu apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang mau dan setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh saya angkat PowerPoint saya. Oke. Halo. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berbicara dengan mengenakan manusia yang baru. Siapa yang Kristennya lebih dari 10 tahun? Yang Kristennya dari orang tua kita. Pak, Bu, lihat saya yang tangan. Harusnya hidup Anda berubah. Harusnya hidup Anda dipimpin oleh Tuhan. Harusnya hidup Anda tidak dikuasai kekalahan. Harusnya attitude, etika, perkataan, perbuatan kita berubah. Yang setuju katakan amin. Tapi gak sedikit kan ironi kan? Orang Kristen ibadah rajin, tetapi apa? Hidupnya mengenakan manusia yang lama. Iri jalan terus, benci jalan terus, dengki jalan terus. Ingat, hanya orang yang mengenakan manusia baru atau lahir baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini pelajaran agak keras, tapi apa kita belajar. Ayo Efesus. Bukan. Ayat tadi poin-poinnya jangan. Ada di situ. Sabar ya. Klik ke bawahnya. Nah, ciri orang yang tidak mengenal Allah. Ini ada di gereja, ada. Ada dalam ibadah, ada. Ada dalam persekutuan, ada. Makanya Rasul Paulus menulis surat di Tesalonika begitu keras. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Baca selanjutnya. Dengan pikiran yang apa sih Pak? Pikiran yang sia-sia. Orang yang terus ada dalam kehidupan masa lalu. Orang yang mengentertain lukanya seolah-olah hidupnya paling menderita. Apa sih Pak yang pikirnya sia-sia? Sebentar bertobat, tapi sebentar kumat lagi. Sebentar diingatkan sadar, tapi karakter lamanya muncul kembali. Coba aja lihat ini. Coba dengar statement saya. Ada nggak saudara pernah dengar gini? Ada orang Kristen udah pelayanan, udah beribadah bilang, untung ya sekarang saya Kristen. Untung saya melayani. Kalau enggak, kamu belum tahu siapa saya. Itu orang yang sia-sia. Nah, enak kan ada yang bilang amin. Apa ini? Amin. Bilang kanan kiri, jangan bertindak sia-sia. Oh iya, kita nggak bisa lagi bilang kesukuan saya dari suku ini. No. Yesus datang tidak lagi bawa ini suku Benyamin itu. Tidak. Kita bukan lagi DNA suku kita. Kita adalah anak Allah. Amin. Akal budi kita,
pikiran kita, hati kita diperbarui oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Ya. Pikiran yang sia-sia, kalau bahasa Yunaninya dikatakan mataiuntes, kekosongan, hampa tanpa tujuan. Berjalan saudaraku tapi nggak tahu tujuan. Ada seorang ibu datang ke gereja. Dia bilang sama pendeta begini, Pak Pendeta, mulai minggu depan saya tidak mau ke gereja lagi. Pendeta tanya, kalau boleh tanya, apa sebabnya kira-kira? Ibu itu bilang begini, saya kecewa lihat orang Kristen. Di gereja ibadah tapi main HP terus. Di gereja ibadah tapi ngomongin orang lain terus. Di ibadah gereja tapi sakit hati jalan terus. Ibadah ke gereja tapi menyakiti hati orang jalan terus. Ada nggak di gereja? Ayo saya tanya sekarang, ada nggak di gereja? Ada. Ada nggak orang di gereja sakit hati? Ayo dong bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak ada. Ada nggak orang di gereja pindah gereja karena kecewa? Padahal kita Kristus. Ada orang yang ke gereja saudaraku, tapi rohnya melayang-layang kemana-mana. Gerejanya di Eom, rohnya melayang-layang. Wih, kalau makan durian montong enak. Haleluya. Terus pendeta itu bilang, Ibu, boleh nggak saya minta satu permohonan? Ibu jawab, ibu lakukan. Setelah itu ibu ambil kesimpulan, ibu ke gereja atau tidak. Akhirnya Pak Pendeta itu mengambil segelas air penuh. Dia bilang begini, Ibu, tolong keliling gereja di ruangan ini 3 kali. Syaratnya cuma satu, tidak boleh satu tetes pun air itu jatuh. Ibu itu keliling-keliling. Tadi Ibu Devi mengumpamakan $3 juta apa 1 sen. Maunya gede. Sekarang ini yang dalam negeri aja ya. Jadi tolong ambil air, isi penuh. Silakan keliling. Dia keliling sudah dikasih. Keliling. Karena takutnya itu tumpah, dia konsentrasi sekali. 3 kali berputar, dia ngomong sama pendeta. Lihat Pak Pendeta, gak ada satu pun yang jatuh. Dia bilang begini Pak Pendeta, waktu ibu tadi keliling, lihat gak orang main HP? Enggak. Waktu ibu tadi ke gereja membawa keliling ini, lihat gak ibu ada orang ngomong sendiri? Enggak. Waktu ibu keliling itu apa? Keliling apa? Ruangan. Ada nggak orang ngomongin orang lain? Dia bilang enggak. Kenapa? Karena saya fokus pada air ini loh Pak. Saya nggak jatuh. So you are. Anda jangan terganggu dengan orang lain. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Engkau akan dijamah, dilawan, dipulihkan. Tepuk tangan kalian lagi. Amin. Tapi jangan juga jadi provokator. Teman di sebelahnya di WA. Pada sebelahnya, pendeta ini ngomong terus dari tadi itu. Bilang kanan kiri, jangan tersinggung. Bilang kanan kiri, kalau tersinggung, Pak Pendeta tersinggung terus. Amin. Saya ingatkan saudara dikasih. Kenapa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Anda punya waktu cuma 2 jam. Anda dikasih bekerja apa? Dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu. Cukuplah itu 2 jam itu perhentian. Supaya apa? Supaya saudara tidak memikirkan hal yang sia-sia. Saudara ibadah bukan kesia-siaan. Saudara ibadah berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju orang bagaimana kita. Ini berikutnya yang kedua, saudara menciri orang yang tidak mengenal Allah. Dan pengertiannya apa? Gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Oh firman ini saya sudah tahu dari dulu.
Oh firman ini belum juga. Sudahlah, Anda tahu firman, saya juga tahu firman. Pertanyaannya begini loh, kita mau hidup dalam firman atau firman hanya jadi hiasan? Saudara mengenal Kristus 30 tahun yang lalu, firmannya sama. Firmannya sama. Bahkan kita payu berkata demikian, barang siapa yang menambahkan dan mengurangan terkutuk dia. Jelas ya? Firmannya tetap sama, karena firman tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah siapa? Kita yang berubah. Oleh firman kita yang lemah dikuatkan, kita berubah. Jadi kalau hanya datang ibadah, mengharapkan mujizat, mengharapkan jawaban, mengharapkan hanya pelayan, menurut saya kok sia-sia ya? Menurut saya sia-sia. Ibadah kekristenan baru berdampak kalau kita mengalami pertobatan. Amin. Wah, ini gak semangat nih, terlalu keras kayak apa saya. Saya lanjutkan ya. Boleh? Ada yang mau pulang? Saya lanjutkan. Ini kututup dari lipat tangan bahaya. Enggak, dia gede. Pengertiannya yang gelap dan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Harusnya kalau setelah bersekutu dengan Allah di tempat ini, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan face to face. Berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan harusnya kalau sakit pasti sembuh. Amin. Amin. Kalau terikat pasti dilepaskan. Sehebat apapun masalahmu, Dia yang kau sembah adalah Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Terjadi atas saudara. Yang setuju dengan Allah kita. Katakan haleluya. Saya nggak tahu kenapa saya teriak-teriak. Amin. Ini tema ini panjang sekali. Saya ada 22 slide show, tapi saya akan lanjutkan minggu depan. Tapi bukan berarti sekarang sudah selesai. Belum. Saudara sudah mau siap-siap, aku belum selesai. Ini baru pembukaan. Karena baru mengenal, Anda kan belum dibahas mengenal Tuhan. Link berikutnya. Tolong. Pengertian diaunia, akal, pikiran gelap, skoto, pikiran yang dibutakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah, ilah zaman, nanti saya terangkan siapa ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. Jadi orang lebih sibuk dengan masalahnya, sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan komunitasnya. Harusnya Injil membawa kita kepada jalan yang terang. Amin. Tadi malam saya melihat beberapa khotbahnya Pak Erastus. Beliau baru sembuh dari sakit. Dia bilang begini, 15 hari saya dalam kesendirian. Gelap rasanya. Dia orang sakit gak mungkin rame-rame. Betul gak? Di situ saya menyadari betapa kita perlu Tuhan dan perlu sesama. Pak Bu, jangan merasa hebat. Kalau Anda sakit, saya sebagai gembala info dengan sukacita saya berdoa Pak saudara. Amin. Kalau punya masalah, info dengan sukacita kami akan mendoakan. Sehingga ini Mbak tutup. Kalau Anda punya babi panggang juga ini. Dan ada. Saudara ini kasih. Siapa ilah zaman ini? Klik terus. Coba. Ilah zaman adalah apapun dari dunia yang kita pentingkan lebih daripada. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Kalau handphonemu lebih penting daripada ibadahmu, berarti handphonemu adalah ilah zaman ini. Kok nggak ada yang bilang? Ya. Kalau maaf, coba bapak-bapak, siapa yang punya istri cantik? Ya, ini aku. Oh, Pak Diki, Pak Diki. Saya dengan Diki sepakat dari loh ya.
membuat engkau tidak lagi dekat dengan Tuhan. Maaf, istrimu itu berhala. Halo? Amin. Coba ibu-ibu sampai punya istri ganteng. Suami ganteng. Tanya Bu Devi, rambutnya dulu lebat. Ini karena salah sampo. Ya, sesuatu yang menghalangi engkau jauh daripada Tuhan itu adalah ilah zaman. Berapa banyak orang tidak bersekutu dengan Tuhan hanya apa? Banyak gara-gara drama Korea. Betul. Bahkan ada yang orang menjauhi pertemuan ibadah. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan drama. Akhirnya apa? Betul? Orang lain suruh mengerti kita bahwa kita menderita. Saudara, aku dengar baik. Sehebat apapun pergumulan dan masa lalu, Tuhan adalah jalan keluar yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Nah, saya berkata, sorry Pak Eli. Terima kasih Pak Eli udah masak ini. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu ya buat Bapak. Maksudnya lain kali kalau Pak Eli kerja Pak. Sampai di mana tadi? Hobi. Cowok. Ternyata laki-laki juga tidak kalah bisa 3-4 jam. Tadi makanya di Lukas saya bilang begini, banyak orang lebih rela ketinggalan persembahan, artinya lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan karena tiap jam harus update status. Kalau nggak update, apa kata dunia? Saya secara sendiri ini, ketika saya khotbah di GMS Gerak di Surabaya, itu medianya 7. Dari belakang ada lampu, saya lari ke sana. Jadi kayak ketoprak saya. Saudaraku, tapi ini ada data tulisan. Apa hobi yang kecelakaan berikutnya? Yang punya tangan angkat tangan. Yang punya tangan. Yang tidak punya tangan nggak usah. Hati-hati menggunakan tangan. Ya, tidak usah begini. Hati-hati tidak usah pegang HP. Dengan HP kau bisa memberkati orang, tapi dengan HP kau bisa menyakiti orang. Dengan HP kau bisa mendatangkan kemuliaan, tapi dengan HP kau bisa mengecewakan orang. Hati-hati dengan HP. Betul. Media sosial dipakai menghakimi orang lain. Media sosial dipakai ngomongin orang lain. Nah, betul tak kantong ini? Hati-hati dengan tangan. Bilang kirim hati-hati dengan tangan. Kayaknya ada yang nggak suka cita. Nggak apa-apa, polis yang aku terlanjani hari ini. Klik berikutnya, tolong Felix. Ciri orang yang tidak mengenal Allah yang ketiga. Perasaan mereka apa? Ditegur, dinasehati, merasa bodoh. Itu ciri-ciri tumpul. Ciri-ciri tidak punya kepekaan. Ciri-ciri tidak punya sense of belonging. Masa bodoh. Betul? Ada nggak di gereja? Ada. Ada kok di gereja itu kalau makan permen bungkus taruh kursi. Ya kalau ada yang melakukan ya bertobat lah. Amin. Yang saya berapa kali tegur Farida. Ini kenapa kok sampai tumpah ada ini? Makanya minum kopi di dalam gereja. Saya bilang hari ini haram. Bapak Dede minum kopi di mana? Di luar. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan apa? Serakah segala macam kecemaran. Perasaannya telah tumpul. Dampaknya apa? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Baru-baru ini saya mendengar, bukan melihat mendengar ada ibu muda berusia 23 tahun. Punya keinginan, punya ambisi untuk berhasil. Normal nggak? Normal. Ibu-ibu tidak hanya disodorkan iman, ibu-ibu perlu diberikan satu realita. Oke?
Ternyata apa? Suami tidak bekerja, dia tumpul imannya, dia tumpul hatinya apa? Dia gantung diri, dia nggak sanggup menghadapi. Haleluya. Mengerjakan dengan serakah, pleoneksia, segala macam kecemaran, mengambil yang bukan haknya, mutil. Ini mutil, nyopet, ngambil yang bukan orang itu. Betul. Mengorbankan orang lain, yang penting gue, yang penting itu hati-hati. Biasanya nampak ketika apa? Ketika di jamuan makan. Biasanya yang barisan pertama ngambil lauk semua dia. Penuh piringnya kayak gunung Semeru. Gak pernah mikir bahwa di belakang itu masih ada orang. Padahal kenyataannya nggak dihabisin. Bilang kanan kiri jangan serakah. Bilang kanan kiri jangan mengambil haknya orang. Mampu di atas sebentar, ini secara rohani saya sampaikan. Di balik berkat yang saudara terima, di dalamnya ada untuk orang-orang miskin. Di balik berkat yang Tuhan percayakan buat saudara, di dalamnya ada untuk anak yatim ya. Di balik berkat yang saudara terima, di dalamnya ada untuk misi penginjilan. Amin. Ya, setuju, tepuk tangan dulu ya. Klik berikutnya, tolong guys, tolong. Ini pikiran-pikiran what on your mind. Ada next meal, health, rent, shop, what's next, tuition, ekonomi, debt, segala macam. Apa? Ujung-ujungnya apa? Khawatir. Bilang kanan kiri, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kayak Bang Joni sama Anita gak bisa khawatir untuk Sena bagaimana jodohnya nanti. Lah Sena masih kecil. Haleluya. Kita udah mikir, saya nanti mantu saya. Entar dulu. Kesusahan sehari. Cukup? Cukup sehari. Hari esok. Ada kesusahannya. Sendiri bilang kanan kirimu, dalam Tuhan masa depanmu aman. Dalam Tuhan kau diberkati yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Link berikut, tolong. Ada new life, ada old life. Link berikutnya. Nah, sekarang bagaimana menjadi manusia yang baru? Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal apa? Anda ikut ibadah, Anda ikut call, Anda ikut doa, Anda mengenal Tuhan. Anda belajar akan firman Tuhan. Hidup kita diperbarui bukan karena kita hebat, no. Kita diperbarui karena firman yang mengubahkan kita. Yang setuju katakan amin. Ini penting Bapak Ibu. Kalau hari ini firman-Nya bilang begini, jangan beban, ya saudara harus berubah. Kalau firman-Nya bilang begini, kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kenali Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Betul tidak? Kalau worship leader bilang, mari sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengenal Tuhan dengan penyembah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya lihat ada orang nyembah Tuhan sambil garuk-garuk kepala. Saya kemarin ibadah di MDPC. Saya bingung lihat anak depan, anak muda depan saya. Orang yang nyembah saudara, berbahasa roh, dia sibuk dengan dirinya. Saya lihat depan saya. Saya bilang, kalau engkau nggak siap untuk ibadah, nggak usah ibadah. Masih lebih baik ditegur pendeta daripada kau ditegur Tuhan. Kalau ditegur Tuhan, kau tinggal Sherlock saja dijemput. Kalau Grab car bisa salah titiknya, kalau malaikat tepat pada sasaran. Milih mana? Ayo pilih mana? Milih yang $3 juta atau 1 sen?
bilang lagi, ini pendeta ini cerewet. Ini pendeta, aku gak apa-apa dibilang cerewet. Yang penting saudara masuk surga. Amin. Daripada saudara saya biarkan akhirnya masuk kepada kebinasaan. Memang tugas saya jadi pendeta untuk mengingatkan saudara. Kalau saudara ingin mengingatkan orang lain, ya saudara jadi pendeta dulu. Yang mengerti katakan amin. Iya. Haleluya, kamu. Jadi kalau Pak Abraham ngoreksi saudara, udahlah, tak apa-apa. Lebih baik dikoreksi manusia daripada dikoreksi. Jangankan Tuhan, Petrus aja kalau koreksi nerima. Petrus disalib gak begini, dibalik, kepalanya di bawah. Kalau mengikut Tuhan diberkati, salah tujuan kita. Coba Paulus bilang begini, bolehkah mengikut Tuhan sama dengan murid-murid Yesus? Dilempari batu, dirajam. Itu sudah mengikut Kristus. Ayat 21 berkata demikian, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut apa? Kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kalau ditanyakan siapa yang benar Pak? Manusia kebenarannya bisa ditawar. Tapi kalau kebenaran Tuhan itu adalah fight. Makanya jangan dikit-dikit debat. Ayo Pak, kita debat tentang firman Tuhan. Firman bukan untuk diperdebatkan, tapi firman hanya untuk dilakukan. Amin. Dua hal saya sampaikan buat saudara. Siapa yang belum mengenal Tuhan dan siapa orang yang sudah mengenal Tuhan. Saya berdoa semua hidup yang berubah. Betul. Saya rindu tutur kata kita, perbuatan kita, etika kita, cara hidup kita, cara bisnis kita berubah. Berubah karena Tuhan. Jangan masalahnya 20 tahun yang itu sekarang pun seperti itu. Yang tidak berubah hanya Tuhan. Kita harus berubah. Terakhir, nanti sisanya minggu depan. Menjadi manusia baru, yaitu bahwa kamu berhubung dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia. Siapa yang dulu pernah ngomongin orang? Enggak boleh lagi ya. Siapa yang pernah nyakiti hati orang? Kan ramai tadi TikTok. Saya dulu perokok. Setelah baca buku, ternyata merokok itu tidak baik. Terus kamu bertobat? Enggak. Setelah itu saya tidak pernah baca buku lagi. Dulu kan. Haleluya. Amin. Ayolah Pak Bu, kalau Anda dikotbahi mendengar firman Tuhan, jadikan firman itu rema, eksekusi dari daging. Sehingga yang nambah atas kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kita. Amin. Tepuk tangan yang baik sekarang. Jadi kalau ada misal ada salah satu di antara kita yang susah, kita satu tubuh, kita juga merasakan susah. Kalau ada orang yang perlu dukungan doa, saudara nggak usah cuek, nggak boleh cuek juga. Itu urusan dia, dia begitu kok, biarin aja. Dia menerima hukumannya, dia main cederai di mata. Nggak boleh marah-marah. Haleluya. Nyakiti hati saya kan biji mata Allah. Kalau kau biji mata Allah, temanmu yang biasa ibarat biji mata Allah. Telur mata sapi. Halo. Amin. Bilang kanan kirimu, tidak boleh cuek. Bilang kanan kirimu, tidak boleh jutek. Bilang kanan kirimu, tidak boleh tidak peduli. Karena itu manusia lama harus kau tanggalkan. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi hari ini kalau ada orang ngomongin saudara, doakan orang itu. Sehingga mereka ngetok, sehingga ini gak ini. Amin. Kalau hari ini dijelek-jelekan orang, saudara mau apa kan? Yang gak tahu siapa sih. Pulang awas ketemu tak rujak di kuih. Gak boleh begitu lagi. Amin. Saya berdoa jemaat El di luar dikenal karena apa? Saya rindu jemaat El di luar dikenal karena apa? Karena suka memberi. Saya rindu di luar sana ketika ketemu jemaat El adalah orang yang suka berdoa.
Amin. Bapak Dede, amin. Amin. Dan saya mau rindu saudara berubah karena Tuhan. Kenakan manusia baru, manusia lama tinggal. Dan yang kedua, jangan ingat-ingat masa. Song-song masa depan dengan penuh pengharapan. Sebab Dia yang berfirman adalah Allah yang bertanggung jawab. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Jody rambutnya kayak merayakan Shinji. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Yesus. Rabasya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus. Dalam satu perjamuan yang kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Makanya Gereja Bethel Indonesia memberikan pengertian bahwa perjamuan kudus adalah sakramen yang kuduslah sebab aku kudus. Saudara, koreksi diri. Jangan biarkan kebencian, iri hati, kecewa, bahkan dosa kasih. Tapi datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri, dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga yang di rumah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau memanggil kami, mengundang kami masuk dalam satu sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Kuduskan kami. Kuduskan semua jemaat-Mu, baik yang online maupun yang onsite. Kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima lambang tubuh dan darah. Kuduskan pelayan-pelayan, kuduskan hamba yang akan memimpin perjamuan kudus ini. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur. Bila roti dan anggur sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Persekutuan kami dengan Tuhan diperbaharui dan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami masuk dalam satu sakramen yang kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
telah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan dengan iman. Tuhan ada dengan kita. Angkat untuk tinggi di atas kepala. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, kata Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia memecah-pecahkannya, dan Ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang di rumah maupun yang di gereja, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Ini cawan yang telah dimateraikan oleh darah Tuhan itu sendiri. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan yang di rumah maupun yang di gereja, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan. Taruh cawanmu, sembah Dia. Tidak ada yang diam. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu. Percayalah oleh bilur-bilur Yesus sampai penyakit yang pernah ada, yang sedang ada, sangat dan kuasanya telah dibayar lunas. Darahnya mengalir darah. Dia tinggal dalam hidup. Engkau dibuat naik dengan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau akan sukses. Anak-anakmu akan berhasil. Usahamu akan berhasil. Tuhan menyertai engkau. Katakan terima kasih. Kehidupan kami, firman-Mu menuntun kami, maka Engkau membuat kami semakin hari semakin naik, bukan turun. Anak-anak kami berhasil, cucu mantu kami berhasil, iman kami terus bertambah, bahkan anak-anak kami seperti anak panah yang melesat di hadapan Tuhan. Keluarga kami disebut keluarga yang beruntung. Terima kasih Bapak buat firman. Terima kasih buat undangan-Mu kami masuk satu sakramen yang kudus. Dan terima kasih buat lawatan-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami datang kepada-Mu, bukan dengan tangan yang hampa.
bagian yang terbaik yang telah Kau berikan atas kami. Kami persiapkan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami bawa persembahan tubuh kami. Kami bawa persembahan sulung kami ke hadapan-Mu. Sebab kami sadar ketika kami hanya terpaku kepada kemuliaan Tuhan, berkat terobosan, jawaban dan mujizat akan Kau limpahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami dengan sukacita ke hadapan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan lakukan ini. Haleluya. Sama-sama kita berkata Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus sama Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan firman kita. Mari buka tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga keluarga, Tuhan menjaga anak cucu mantu, Tuhan memelihara masa depan. Tuhan ada buat pergumulan. Pulang dengan membawa berkat, kasih karunia, pertolongan yang datang daripada Allah, cinta kasih, mujizat, bahkan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai, satupun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Yang diberkati Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin.